Hari ini kita akan membahas tentang bersosialisasi sesuai dengan norma. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Tapi kali ini kita akan membahas soal makhluk sosialnya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial adalah di mana makhluk itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, sesuai dengan banyak penelitian pun memang manusia itu tidak bisa tuh yang namanya hidup sebatang kara. Dia membutuhkan yang namanya kehadiran orang lain. Baik itu sebagai orang tua, sebagai kakak, adik atau sebagai teman, sebagai media untuk bersosialisasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal bersosialisasi sesuai norma. Di mana norma ini adalah suatu aturan yang sebenarnya tidak tertulis dan kadang berbeda-beda di setiap daerah ataupun lingkungan. Nah, kita akan membahas soal itu. Yang pertama kita akan bahas norma agama. Nah, norma agama ini bisa kalian lihat di kitab suci kalian masing-masing. Karena di Indonesia ini banyak sekali ragam agama yang ada. Sebagai contohnya misalkan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan lain-lain. Masih banyak lainnya ya. Nah, kalian bisa lihat tuh di situ tuh apa aja yang dilarang, apa saja yang diperbolehkan. Nah, khusus dalam bab ini bersosialisasi, nah kalian bisa cari tuh bagaimana sih bersosialisasi yang baik menurut agama kalian. Sebagai contoh, di agama Islam tuh diajarkan ketika kita masuk ke rumah seseorang atau hendak bertamu gitu ya ke rumah seseorang, itu kita wajib mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Sebanyak 3 kali. Kalau misalkan 3 kali tidak dijawab, eh, kita nggak boleh memaksa masuk. Nah, tapi kalau misalkan kita dijawab, nah baru ada etikanya gitu ya. Ngobrol dulu baru misalkan dipersilahkan masuk ya kita masuk. Tapi kalau nggak dijawab ya jangan masuk. Nah itu salah satu contoh norma agama gitu ya yang sangat berperan penting dalam bersosialisasi. Nah, jangan sampai misalkan kayak walaupun kita sudah kenal sama teman kita, tetangga kita atau orang yang mau kita kunjungi gitu. Jangan sampai selonong boy. Maksudnya, oh ini rumah teman saya, udah aja masuk. Nggak pakai kalimat Assalamualaikum dulu. Nah, itu kan jadi tidak sesuai dengan norma agama ya. Nah, itu salah satu contoh norma agama yang diterapkan dalam bersosialisasi. Nah, bagaimana dengan eh, norma agama menurut agama lain? Nah, beda-beda mungkin ya. Nah, tapi saya yakin selama itu sesuai dengan ajaran agama, biasanya itu baik. Nah, oleh karena itu eh, kalian harus berpikir gitu untuk bersosialisasi itu disesuaikan dengan eh, norma agama salah satunya. Nah, yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani, di mana hati nurani kita yang tapi walaupun dari hati nurani kita gitu, tetap aja ini menjadi cakupan yang luas di masyarakat. Sebagai contoh, eh, misalkan kita berteman dengan sesama jenis gitu ya, berteman. Nah, ketika berteman kemudian ada hal lucu atau hal apa ngeplak kepala. Nah, untuk masyarakat Indonesia kebanyakan itu suatu hal yang tidak baik. Walaupun misalkan kalian nonton pertandingan sepak bola terus tim kesukaan kalian ngegolin atau memasukkan bola ke gawang, gol gitu. Selebrasi itu kan kita bisa lihat kalau di negara lain ada yang tepak kepala, megang kepala, noyor kepala. Nah, tapi kalau di Indonesia itu tidak bisa seperti itu. Makanya kalian harus pilih-pilih menggunakan hati nurani. Ini cocok nggak nih kalau misalkan
kalian gunakan berteman itu nepak kepala. Nah, nampaknya kalau misalkan di Indonesia jangan nepak kepala karena tidak baik. Atau misalkan eh, berteman gitu ya, berteman dengan sesama jenis, kalian boleh saja nyender di pundak teman. Misalkan kayak gimana ya? Kayak begini misalkan ya. Kalau misalkan laki-laki sama laki-laki oke, gitu. Perempuan sama perempuan oke. Tapi kalau misalkan laki-laki ke perempuan gitu, nampaknya kurang layak gitu untuk dipertontonkan atau ditunjukkan di depan umum gitu. Nyender-nyenderan gitu. Nah, kalian juga harus berpikir layak nggak sih misalkan cewek sama cowok sender-senderan di depan umum gitu. Bagaimana sudut pandang orang lain gitu. Nah, itu dibutuhkan hati nurani untuk apa ya, sense of feeling gitu. Ini pantas nggak? Nah, itu adalah norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan itu? Nah, ini adalah etika yang dibangun oleh masyarakat, baik masyarakat umum ataupun keluarga inti. Nah, di mana sekarang ini sering sekali ditemukan kalimat-kalimat yang njir, njing gitu. Nah, itu sebenarnya suatu kata yang tidak tepat atau tidak baik digunakan ketika bersosialisasi. Nah, itu dianggap kurang sopan. Atau misalkan ketika kalian bersosialisasi dengan atau berteman dengan teman yang umurnya berbeda gitu, entah itu kakak kelas atau misalkan alumni gitu yang selisih umurnya berjarak dengan kalian gitu, menggunakan kalimat menggunakan langsung nama, misalkan hey Prin mau kemana. Nah, sedangkan si Efrin ini adalah seorang guru gitu. Nah, itu juga harus disesuaikan gitu, Pak Efrin gitu. Walaupun misalkan kalian tidak berada di sekolah gitu, tetap aja dengan orang yang lebih tua kita harus ada sopan. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya kalimat sapaan gitu. Bang, Mas, Teteh, Neng, Uda. Nah, itu bisa digunakan. Jangan sampai kalian walaupun kita lihat di luar Indonesia gitu ada negara-negara yang tidak menggunakan kalimat sapaan. Jadi kalau manggil orang walaupun umurnya selisih 20 tahun tetap aja manggil nama. Tapi untuk di Indonesia itu dianggap tidak sopan. Nah, oleh karena itu kalian harus memikirkan kesopanan itu sendiri. Nah, sopankah itu? Nah, itu kan sekarang jadi semacam kata-kata yang banyak digunakan ya. Sopankah itu? Nah, nampaknya memang ya benar, kata itu harus sering diperhatikan atau dipikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan kepada orang lain, atau ketika bersosialisasi kata-kata itu harus diterapkan biar dianggapnya kalian lebih sopan atau tidak melanggar norma kesopanan. Yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini bentuknya lebih baku, biasanya tertulis. Biasanya sebagai contoh misalkan dilarang mengendarai kendaraan bermotor tanpa helm buat yang roda 2 nih misalkan. Nah, itu kalau kalian bawa motor nggak pakai helm dimanapun tempatnya, itu mungkin kalau misalkan ketangkap oleh polisi mungkin akan ditilang gitu. Nah, itu lebih apa ya, lebih mudah daripada yang kesusilaan sama kesopanan. Nah, karena apa? Karena norma hukum itu biasanya tertulis. Aturan apa aja yang tidak boleh dilakukan, sanksinya apa aja gitu. Nah, itu lebih jelas. Nah, balik lagi nih. Tadi kan kita sudah membicarakan 4 macam norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, balik lagi, keempat ini itu norma itu memiliki sanksi. Ya, kalau kalian melanggar norma-norma itu
walaupun cuma hukum doang yang tertulis, tapi ketiga ini nih, agama, kesusilaan dan kesopanan juga sebenarnya memiliki sanksi ketika kalian melanggarnya. Sebagai contoh, misalkan eh, kalian nepak ya, tadi kita bahas tuh nepak kepala temen baik lawan jenis atau sesama jenis gitu, nepak. Nah, kalau orang itu nggak suka atau perilaku kalian melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, sanksinya itu mungkin dia marah. Nah, dia marah karena kita nggak sopan sama dia atau secara norma kesusilaan itu tidak baik. Nah, itu hukumannya dia marah. Kalau misalkan orang yang kita kepak kepalanya marah, itu bisa jadi berantem. Nah, oleh karena itu untuk bersosialisasi itu harus memikirkan norma-norma yang berlaku, gitu ya. Atau misalkan eh, kalian bergaul menggunakan kata-kata yang kurang baik, misalkanlah saja keluar kalimat binatang. Nah, itu secara tidak langsung, baik disadari atau tidak disadari, kalian mungkin akan